memuji Tuhan, sama-sama serukan haleluya. Amin. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Katakan, ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Sekali katakan, ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih-Mu, besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan. Besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Selalu bersorak, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu. Sama-sama serahkan. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, 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 sekali lagi surahkan haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. The glory. Sebab Engkau Raja semesta Tuhan. Sama-sama kita katakan,
Shalom jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Saya percaya Anda semua berada dalam kasih sayang Tuhan dan perlindungan Allah yang luar biasa. Pada kesempatan ini kami rindu menyambut bagi Anda yang baru pertama kali join dalam live streaming Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kami. Sungguh sebuah sukacita yang besar dalam menyambut Anda sekalian. Bagi kami gereja bukanlah hanya sekedar gedung ibadah, tetapi gereja adalah komunitas orang percaya di mana kita bisa saling mengenal, kita bertumbuh dan melayani Tuhan bersama-sama di dalam sebuah komunitas yang kita beri nama Connect Group di Gereja Mawar Syaron. Karena itu kami rindu mengajak Anda untuk join di dalamnya. Bagaimana caranya dan kapan waktunya? Anda bisa menghubungi kami dengan nomor telepon yang tertera di layar Anda. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Connect Group dan kita melakukannya secara online di momen ini. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa minggu ini adalah minggu ketiga, yaitu minggu persembahan misi. Persembahan misi ini bertujuan untuk pengembangan gereja lokal di Jabodetabek. Karena itu mari kita mempersiapkan persembahan misi kita. Untuk persembahan misi Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebuah kesempatan yang luar biasa buat kami hari ini bisa membawa persembahan misi di hadapan-Mu. Dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami bawa persembahan misi ini di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan, pakailah untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, untuk ibadah minggu depan, kita masih melakukannya secara online. Demikian sambutan dari kami dan Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, bersyukur merupakan ekspresi kita atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Sebab Allah selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Di kesempatan yang baik ini pula, kami ingin menyambut bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, welcome home, welcome to Gereja Mawar Syaron, Jabodetabek. Kami rindu untuk mengenal Anda lebih dalam melalui komunitas Connect Group. Untuk informasi seputar komunitas Connect Group dan Gereja Mawar Syaron, Anda dapat mengunjungi Instagram kami di @gms_jakarta_barat atau @gms_tangerang. Ada kegiatan apa saja di gereja selama sepekan ke depan? Inilah informasinya. Jangan lewatkan Gereja Mawar Syaron Jabodetabek Worship Night dengan judul Sanctuary pada hari Jumat 26 Juni 2020 pukul 19.30. Anda dapat mengikuti acara ini dengan mengakses link gms.church/streaming/Jabodetabek atau pada YouTube channel kami GMS Jakarta. Mari ajak seluruh keluarga, teman dan kerabat Anda untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Sampai berjumpa dalam hadirat-Nya. Minggu ini Connect Group akan tetap diadakan secara online. Mari terus antusias untuk bertumbuh dalam CG-CG yang ada. Jangan lupa juga untuk mengajak sebanyak mungkin rekan dan kerabat Anda untuk turut bergabung dan bertumbuh bersama dalam Connect Group. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih jauh mengenai Connect Group, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon sebagai berikut. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk dapat tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God,
Jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian Augers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids, dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Sekian Pemantuk minggu ini, tetaplah bersyukur dan bersuka cita. Dan sampai jumpa di ibadah berikutnya bersama dengan kami di Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, Making Disciples, Transforming Lives. Making disciples, transforming lives. Kami mau datang, Tuhan. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Oh, mari sama-sama katakan, syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau. Oh, Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Tuhan, bersedia.
Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau kami sembah Tuhan. Oh
bersyukur untuk hari ini Tuhan. Bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami menyembahmu Engkau Allah yang layak dipuji. Kami meninggikan Engkau Allah yang maha tinggi. Kami mengasihi karena Engkau Allah yang lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa biar firman Allah membukakan pikiran kami, mata hati kami. Roh Kudus, dimanapun jemaatmu berada, umatmu berada, biar Engkau ada di situ bersama-sama dengan mereka Tuhan. Biar firman Allah ini menjadi begitu sederhana, mudah untuk dimengerti, mudah untuk diaplikasikan. Dan Tuhan, hamba berdoa biar Roh Kudus menerangi mata hati kami, membuka mata hati kami supaya kami berjumpa dengan sang kebenaran. Biar kebenaran itu mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Mengubahkan mungkin bagi beberapa orang jalur hidupnya. Mungkin bagi beberapa orang ada keputusan-keputusan baru yang akan dibuat setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba berdoa Roh Kudus biar Engkau meneguhkan setiap firman Tuhan yang hamba sampaikan, pengurapan-Mu nyata di tempat ini dan juga di tempat umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Thank you. Shalom sekali lagi. Setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, puji Tuhan kita ada masih bisa beribadah secara online. Saya bersyukur Anda masih menonton atau beribadah bersama-sama dengan keluarga Anda, atau kalaupun Anda sendirian, Anda juga mau memberikan diri. Dan saya percaya kehausan Anda itu juga akan dipuaskan oleh Tuhan. Kelaparan Anda, firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Anda juga akan dipuaskan. Apa yang Anda mau dengar dari firman Tuhan, hari ini firman Tuhan akan berbicara bagi setiap Anda. Dan hari ini kita akan belajar dari kehidupan Simson. Kita buka sama-sama di Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ya, Simson ini adalah seorang yang cukup terkenal, tapi sayangnya dia dikenal dengan kejatuhannya atau kesalahannya. Enggak enak ya kalau kita ini dikenalnya itu karena kesalahannya kita ya. Orang itu dulu pernah nyuri uangku gitu ya, enggak enak ya. Simson ini kan seringkali dikenal dengan, bahkan sampai sekarang ada permainan namanya Simson dan Delilah, dengan Delila. Jadi kayak padahal Simson itu cerita hidupnya enggak cuma itu loh saudara. Simson itu hidupnya panjang loh saudara, dan orang ini luar biasa. Saudara, kalau saudara mau tahu Avenger itu pernah ada. Simson ini sungguhan Avenger saudara ya. Saya membayangkan Simson itu mungkin kayak Hulk. Yang kalau marah itu dia bisa bunuh ribuan orang tanpa bantuan satu orang pun. Dan itu bukan sekedar dongeng, itu kejadian yang ada, benar-benar terjadi di muka bumi ini gitu ya. Bukan komik, bukan dongeng, tapi adalah seorang nazir Tuhan, seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa yang sebelum dan setelahnya enggak ada orang yang sama. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Mulai dari ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Ini orang tua dari Simson ya. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu. Ibu dari Simson tidak dikasih tahu namanya siapa, cuma papanya namanya Manoah. Nah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang kamu mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, kita mau belajar dari kehidupan Simson, tapi saya tidak menyinggung tentang dia dengan Delila karena saya percaya saudara sudah banyak belajar tentang itu. Kita mau belajar dari sisi yang lain dari kehidupan Simson. Simson ini seorang yang saya tadi bilang luar biasa. Seseorang yang hanya satu mungkin di sejarah yang bisa punya kekuatan yang sangat supranatural, sehingga dia seorang diri aja bisa membunuh ratusan bahkan ribuan orang.
dengan kekuatannya. Dia bisa membuka singa dengan kekuatannya. Dia bisa lawan singa seorang diri dan bahkan merobek mulutnya. Dan itu hanya Samson yang bisa melakukannya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan enggak cuma itu, Samson ini adalah satu dari 4 orang di sepanjang Alkitab yang kelahirannya itu diberitahukan oleh malaikat. Ya saudara, jarang sekali kalau saudara tahu Alkitab siapa, malaikat datang, 3 orang lainnya adalah Ishak. Ya saudara, malaikat datang kepada Abraham, memberitahu kelahiran Ishak. Yang lain siapa lagi? Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di luar itu enggak ada. Di luar itu hanyalah Samson. Jadi Samson ini adalah satu dari 4 orang yang malaikat Tuhan itu datang kepada orang tuanya dan memberitahukan kelahirannya. Ya. Dan enggak cuma itu, malaikat datang kepada orang tua Samson ini 2 kali, saudara ya. Jadi saudara bisa melihat bahwa Samson ini tuh kelahirannya begitu dipersiapkan, begitu direncanakan oleh Tuhan seolah-olah dengan semua kejadian-kejadian yang spektakuler, dengan kekuatan yang sudah dipersiapkan, dengan sebuah rencana Tuhan yang matang untuk hidupnya. Seolah-olah Tuhan ini sudah punya plan, pikir baik-baik, ya. Dia sudah mengangkat hakim-hakim, tapi kali ini Tuhan itu punya rencana yang extraordinary. Kalau dulunya hakim, ya, dia nabi, Deborah, dia mimpin punya pasukan, tapi kali ini Tuhan itu punya rencana yang lain dari biasanya. Aku mau ada seorang yang lahir dengan kekuatan yang sangat luar biasa yang tidak ada di sepanjang sejarah gitu ya. Dan orang ini akan membebaskan, kalau bahasa Inggrisnya itu delivering. Bukan cuma memulai penyelamatan tapi membebaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Karena waktu itu orang Filistin itu menjajah orang Israel. Orang Israel ada di bawah pemerintahan orang Filistin. Nah saudara, kita harus tahu dulu latar belakang Samson. Samson punya orang tua, punya ayah dan ibu, punya papa dan mama. Nah satu kali mama dari Samson ini ketemu dengan malaikat. Ya kan, firman Tuhan katakan malaikat itu menampakkan diri kepada perempuan itu. Sebenarnya ini Tuhan sendiri sebenarnya, bukan malaikat. Kalau saudara baca ini jelas banget bahwa itu kayak Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Nah kemudian dia si mamanya Samson ini pulang kasih tahu papanya, tadi aku ketemu sama seseorang yang seperti malaikat Tuhan dan dia mengatakan begini begitu. Papanya berdoa, dikatakan di sini setelah perempuan itu menceritakan kepada suaminya, ayat ke-8, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang dilahirkan itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah. Sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada perempuan itu. Saya juga heran kenapa ya, datangnya kepada yang mamanya terus pas papanya enggak ada. Tapi kemudian perempuan itu bilang, tunggu ya, tunggu, aku jemput suamiku dulu karena suamiku ini mau ketemu kamu. Mau dengar firman Tuhan. Dia jemput suaminya. Kemudian firman Tuhan juga disampaikan kepada mereka berdua. Yang suaminya ini kikuk ya di hadapan Tuhan. Papanya Samson ini kikuk, gimana ya? Tanya namanya siapa? Pernah enggak Anda ketemu seseorang Anda kikuk sampai salah ngomong? Nah, kira-kira papanya itu gitu, enggak biasa ketemu Tuhan, enggak biasa ketemu sesuatu yang supranatural. Jadi Samson ini punya mama yang cukup rohani, yang sangat rohani, tapi papanya ini tidak terlalu rohani. Itu kira-kira latar belakang orang tua Samson gitu ya. Nah, Samson kemudian lahir dan dibesarkan. Dan Samson ini adalah seorang nasir Allah dari kandungan, saudara ya. Jadi enggak cuma, biasanya orang itu kalau nasir dia lahir, kemudian atau mulai dari usia tertentu, kemudian dia melakukan ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Contohnya dia nggak bisa minum anggur dan sebagainya. Tapi Samson ini spesial. Bahkan mamanya sendiri ini nggak pernah ada di firman Tuhan. Di yang lain-lain itu nggak ada. Cuma Samson. Cuma mamanya Samson yang diminta, kamu waktu ngandung Samson, ya kamu jangan minum anggur. Kamu jangan begini, jangan begitu karena kamu mengandung. Jadi seolah-olah saya membayangkan ketika saya membaca kisah ini seolah-olah Tuhan itu begitu
punya rencana yang gak mau gagal. Bahkan dari kandungan mamanya juga disuruh hidup seperti Nazir Allah. Padahal yang Nazir Simson. Dan di cerita-cerita lainnya orang-orang yang dipanggil Tuhan itu tidak dimulai dari mamanya. Tidak dimulai dari mamanya harus gak boleh begini. Enggak, cuma Simson. Saudara sudah bisa bayangkan ini orang luar biasa dan Tuhan itu begitu menjaga rencananya, punya harapan dan tujuan Tuhan yang luar biasa. Nah, enggak cuma itu saudara ya, jadi tadi orang tua Simson latar belakangnya mamanya rohani, papanya tidak terlalu rohani. Kemudian malaikat Tuhan itu sampai datang 2 kali. Simson itu dikasih kekuatan yang tidak ada yang punya baik sebelum dan sesudah dia gitu kan. Kemudian Simson ini dari kandungan mamanya sudah diminta hidup seperti Nazir Allah. Yang juga tidak ada di cerita yang lain di sepanjang Alkitab. Sudah bisa melihat Simson ini seseorang yang luar biasa. Kemudian enggak cuma itu saudara, saya juga mau kasih Anda sebuah latar belakang situasi ketika Simson ini dilahirkan. Nah, tadi saya bilang Israel itu ada di dalam penjajahan atau pemerintahan orang Filistin. Israel ini setelah Yosua meninggal tidak ada yang meneruskan. Ya, tidak ada yang meneruskan dan kemudian dikatakan di Hakim-Hakim pasal yang awal-awal setelah tua-tua pada zaman Yosua itu meninggal semua. Orang Israel ini kemudian meninggalkan Tuhan. Dan Israel, bangsa Israel masuk ke dalam sebuah pattern, sebuah pola. Polanya adalah umat Israel meninggalkan Tuhan, diserahkan kepada musuh, kemudian Tuhan membangkitkan pembebas, dibebaskan, orangnya meninggal Israel, kemudian meninggalkan Tuhan lagi, ya kan? Terus teriak-teriak sama Tuhan, maksudnya diserahkan ke musuh, teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan bangkitkan pembebas, dibebaskan lagi. Gitu lagi menjauh dari Tuhan, ya kan? Meninggalkan Tuhan, kemudian Tuhan diserahkan kepada musuhnya, musuhnya memerintah menjajah mereka, mereka berteriak sama Tuhan, Tuhan bangkitkan pembebas. Kira-kira begitu terus selama puluhan tahun patternnya. Nah, tapi berbeda di zaman Simson. Memang Israel ada di zaman penjajahan orang Filistin, tapi tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwa orang Israel itu berteriak sama Tuhan loh. Beda sekali dengan pasal-pasal sebelumnya ketika Tuhan membangkitkan pembebas. Nah kali ini orang Israel itu tidak minta pembebas. Jadi benar-benar ini tuh rencana murni dari Tuhan. Murni dari Tuhan. Orang Israel enggak berteriak, Tuhan bebaskan aku dari orang Filistin. Enggak ada, dicatat di dalam Alkitab 40 tahun itu tidak ada cerita bahwa orang Israel itu minta dibebaskan. Nah saudara, Simson ini lahir dengan kondisi seperti itu. Orang Israel itu dijajah sama Filistin, tapi dalam satu titik Israel itu sudah menikmati. Jadi dijajah, tapi juga gak apa-apa gitu ya. Mungkin seperti orang yang tadinya diculik, tapi karena dia lama-lama membangun hubungan sama si penculik, dia menerima kondisinya itu sebagai a new normal. Sebagai sesuatu yang normal, sebagai sesuatu yang ya udahlah gak apa-apa. Ya, enggak lagi sesuatu yang dia perlu dibebaskan. Tapi dia sudah tanda kutip sudah enjoy, sudah comfort, sudah nyaman dengan kondisi walaupun mereka enggak lagi merdeka, mereka ada dalam penjajahan orang Filistin. Nah, Simson ini lahir di era seperti itu. Ya, di mana orang Israel itu ya bergaul bebas dengan orang Filistin. Mereka enggak melihat orang Filistin itu sebagai enemy, sebagai musuh yang mereka perlu bertarung, perlu berperang, mereka nggak lagi seperti itu. Mereka bergaul, makanya nggak heran ketika Simson ini ingin menikahi orang Filistin. Karena apa? Karena memang pada era itu orang Israel itu bergaul dengan orang Filistin. Mereka sudah di titik nyaman dengan orang Filistin. Saudara, tentunya itu tetap tidak membenarkan ya. Karena Tuhan sudah bilang kamu jangan menikah dengan bangsa lain. Ya waktu itu Tuhan kasih tahu sama orang Israel. Tapi Simson memilih untuk menikahi orang Filistin. Nah kalau saudara baca cerita tentang Simson, itu ada di Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16. Cerita tentang Simson itu dibagi dengan beberapa cerita. Cerita tentang kelahiran, tadi yang kita baca gitu ya, kelahiran Simson sampai dia lahir, kemudian dia besar. Kemudian dia menikahi gadis Filistin di Timna.
Dia menikahi gadis Filistin, kemudian karena ada masalah gitu ya, dia tinggal istrinya dikasihkan ke temennya. Ketika dia datang cari istrinya, ternyata istrinya sudah dikasih ke temannya, dia marah, kemudian dia membakar perkebunan orang Filistin. Dia ceritanya itu seputar dirinya, tentang hidupnya. Dia menikah, dia marah, dia balas dendam. Kemudian ada satu cerita Simson juga tidur dengan seorang wanita, kemudian dia menghabisi orang Filistin juga. Kemudian diakhiri dengan cerita Simson dan Dalila, dan dia akhirnya mati setelah merobohkan gedung orang Filistin. Kira-kira ceritanya itu seputar itu. Saudara, semua cerita itu tidak ada satupun yang menggambarkan Simson memimpin kegerakan orang Israel. Padahal tadi kalau kita baca ayat 5 dikatakan apa tadi? Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya akan kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi nazir Allah, dan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari orang Filistin. Tapi kalau saudara baca dari Hakim-Hakim 13 sampai 16, tidak ada satupun cerita Simson ini memimpin penyelamatan. Tidak seperti Gideon yang membawa 22.000 jadi 10.000 jadi 300 melawan orang Midian. Nggak ada cerita kayak gitu. Atau siapa melawan, nggak ada. Sepanjang hidup Simson itu seputar cerita tentang dirinya dan dirinya. Padahal dia itu tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu nggak diminta, bahkan orang Israel nggak minta, Tuhan itu punya rencana. Bahkan kasih kekuatan yang supranatural dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Tapi tragis sekali menurut saya, sepanjang hidupnya Tuhan tidak mendapatkan apa yang dia rencanakan di dalam kehidupan Simson. Dua hal yang menjadi kelemahan Simson yang tidak pernah dibereskan adalah wanita dan balas dendam. Ya, dua itu aja temanya kalau Anda baca dari dari Hakim-Hakim 13 sampai 16. Temanya adalah tentang wanita dan balas dendam. Saudara, Simson ini dipanggil untuk membebaskan orang Israel dari orang Filistin. Tuhan memberikan dia sebuah dorongan, sebuah passion, sebuah emosi untuk melakukannya. Gak cuma dorongan tapi kekuatan, kemampuan yang gak biasa, yang supranatural, yang gak ada satu orang pun yang punya. Saudara, dia sudah built in dengan itu, tapi Simson malah memakainya untuk melakukan apa yang dia mau. Dan apa yang dia suka, dan bukan untuk tujuan Tuhan. Saudara, saya sedih kalau baca kisahnya Simson dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi anyway, itu sudah terjadi, kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi dari kehidupannya Simson. Simson dipanggil tapi dia tidak melakukannya. Jadi bukannya membebaskan orang Israel dari Filistin, dia bertindak dengan kemarahan yang harusnya marah sama orang Filistin, malah menikahi orang Filistin. Ya, ketika malaikat Tuhan datang kepada ibu Simson dan berkata seperti tadi, anak ini akan jadi nazir dan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Firman Tuhan nggak pernah menyebutkan mamanya ini cerita sama papanya komplit. Jadi mamanya ini cuma cerita bahwa aku akan mengandung anak laki-laki dan dia akan jadi nazir Allah. Tapi gak pernah diceritakan bahwa tujuannya itu gak cuma jadi nazir tapi jadi pembebas orang Israel. Jadi saya juga gak tahu apakah Simson ini tahu gak tujuan hidupnya. Tahu gak kenapa dia ini punya kekuatan yang luar biasa. Tahu gak buat apa sih dia ini dilahirkan gitu ya. Jadi saya berpikir atau dia ini hanya bertumbuh sebagai seorang pria yang tahu bahwa dirinya itu kuat, tapi dia nggak tahu dia itu kuat untuk apa. Nah saudara, jika Anda punya kekuatan tapi Anda tidak tahu untuk apa dan tidak punya tujuan, maka Anda akan menjadi orang yang apatis. Anda akan menggunakan kekuatan itu untuk hal-hal yang tidak untuk itu ditujukan. Menggunakan kekuatan itu untuk hal-hal yang salah. Ya, kekuatan kita mungkin hari ini kita nggak sekuat Simson, mungkin kita nggak bisa ngangkat pintu gerbang sebuah yang besar yang kuat sendirian gitu kayak Simson. Kita nggak bisa membunuh ratusan orang dengan
rahang keledai seperti yang dilakukan Simson. Kita nggak bisa membunuh singa. Tapi saya percaya Anda dan saya punya kekuatan. Mungkin kekuatan itu berupa waktu, mungkin kekuatan itu berupa talenta, kekuatan itu bisa berupa kekuatan finansial, kekuatan itu bisa berupa macam-macam setiap orang. Ya, tapi pertanyaannya, Anda tahu nggak untuk apa kekuatan yang Tuhan berikan kepada Anda? Ya, atau seperti Simson, dia ini punya kekuatan, tapi dia hanya menggunakan kekuatannya untuk apa yang dia mau. Aku mau perempuan itu, aku mau orang Filistin ini. Dia menggunakan kekuatannya untuk apa yang dia mau. Kita semua punya ambisi, kita punya dorongan. Ya, Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Seperti apa yang Tuhan taruh di dalam diri Simson. Tapi ada hal yang seringkali jadi masalah. Ambisi kita yang kita punya di dalam hidup ini, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kadang-kadang masalahnya adalah yang pertama, ambisi kita ini kecil. Ya, ambisi kita ini kecil. Kita cuma mau punya pekerjaan, tapi kita tidak ingin membuat perbedaan. Aku cuma berdoa, Tuhan aku minta pekerjaan, tapi kita nggak berpikir bahwa lewat pekerjaanku ini aku akan memberkati perusahaan itu, aku akan jadi berbeda, aku akan jadi bersinar. Kita cuma pengen pekerjaan, cuma pengen pemenuhan kebutuhan. Gitu ya, kita hanya menginginkan sesuatu yang cukup untuk diri kita dan tidak pernah meminta atau melakukan lebih. Kita nggak berdoa sama Tuhan lebih, Tuhan berkati aku titik. Itu ambisi yang kecil. Saudara, Anda boleh minta berkat sama Tuhan, tapi punyalah sesuatu yang lebih besar dari Anda. Tuhan berkati aku supaya aku bisa jadi berkat buat orang lain. Something beyond yourself, sesuatu yang lebih dari diri Anda sendiri. Simson itu cukup kuat untuk melakukan banyak hal. Ya, banyak hal. Simson punya kekuatan untuk memenuhi tujuan Tuhan karena Tuhan itu kasih kekuatan dengan satu tujuan. Simson jadi pembebas Israel. Dia punya kekuatan untuk melakukan itu. Tapi kekuatan itu hanya dipakai untuk mendapatkan apa yang dia mau. Itu kayak bom nuklir, cuma dipakai buat runtuhin rumah. Ya, bom nuklir itu bisa menghancurkan sebuah kota. Tapi cuma dipakai untuk menghancurkan sebuah rumah. Saudara, itu namanya kita merendahkan, meremehkan, menyalahgunakan kekuatan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan punya ambisi yang kecil. Anda harus punya ambisi yang lebih besar dari diri Anda. Masalah yang kedua adalah ambisi yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Ya, jika ambisi kita nggak sejalan dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pencapaian Anda akan menjadi kosong. Pencapaian Anda akan terasa kosong. Di satu titik Simson kehilangan kekuatannya karena dia melakukan banyak kompromi. Kenapa dia kompromi di sana sini? Karena dia nggak punya tujuan. Ya, kalau ambisi kita tidak sejalan dengan tujuan Tuhan dan hanya untuk pemenuhan kepuasan pribadi, maka Anda juga akan salah pergaulan. Simson ini malah berkawan dan menikah dengan orang Filistin, bangsa yang harusnya dia lawan, bukan untuk dijadikan kawan. Dia salah. Kenapa? Karena dia nggak punya tujuan. Dia nggak ngerti buat apa aku punya kekuatan yang besar ini untuk apa. Saudara, Simson ini tidak mendengarkan orang tuanya ketika orang tuanya memberitahu untuk tidak menikahi orang Filistin. Simson tidak mendengarkan nasihat dari orang-orang yang mengasihinya, malah mengasihi orang-orang yang membencinya. Ketika ambisi kita itu nggak sesuai dengan tujuan Tuhan, segala sesuatu dalam hidup kita ini bisa berantakan dan salah, saudara ya. Kita bisa bergaul dengan orang yang salah dan itu akan semakin menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Kalau Anda meletakkan kepala Anda di kaki Delila, tanda kutip, jangan heran kalau suatu hari Anda bangun dan kepala Anda kehilangan rambut alias kita kehilangan kekuatan. Saudara, Simson di satu titik bukan hanya kehilangan kekuatannya, dia kehilangan matanya. Karena firman Tuhan jelaskan bahwa orang Filistin itu mencungkil matanya. Sesuatu yang hanyalah indikasi eksternal apa yang terjadi secara internal. Bahwa selama 20 tahun dia itu nggak punya mata yang terbuka untuk tahu sebenarnya untuk apa kekuatan ini. Dia kehilangan tujuan Tuhan. Ambisinya dia nggak sesuai dengan tujuan Tuhan. Seorang yang super kuat menjadi budak. Kekuatan yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan, untuk rencana Tuhan. Dia akhirnya jadi budak dan kekuatannya itu akhirnya untuk orang Filistin, malah untuk musuhnya. Kalau kita nggak gunakan kekuatan kita untuk
pekerjaan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, maka kekuatan kita itu akan berbalik menjadi kelemahan kita, saudara ya. Simson dalam masa perbudakan, setelah dia dicungkil matanya, saya berpikir, saudara, wah Simson ini pasti bertobat. Ya, saya berpikir di akhir cerita, Simson ini kan akhirnya dia meruntuhkan satu gedung yang isinya waktu itu orang Filistin lagi merayakan panen. Dia meruntuhkan dan ada 3.000 orang yang mati di situ. 3.000 orang laki-laki yang mati di situ. Saudara, saya pikir Simson ini pasti menemukan tujuannya ketika dia ada di perbudakan, ketika matanya dicongkel. Ya kan? Ketika matanya dicongkel. Dia diperbudak oleh orang Filistin. Dia kerjaannya cuma tiap hari menggiling gitu ya. Pasti ada masa-masa dia itu punya waktu akhirnya untuk merenung dan menemukan iya ya. Aku ini sebenarnya Tuhan tuh kasih aku kuat supaya aku membebaskan orang Filistin. Aku akan bebaskan orang Israel maksudnya. Orang Israel dari orang Filistin. Makanya dia meruntuhkan gedung itu supaya orang Filistin itu mati semua. Tapi kita buka sama-sama di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saudara, saya waktu baca ini tuh jujur saya ini mixed feeling. Loh, ternyata Simson itu sampai akhir hidupnya dia tetap gak tahu loh tujuan Tuhan dalam hidupnya. Pelajarannya adalah kita bisa loh sampai meninggal, kita bahkan gak pernah tahu dan tidak memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berpikir harusnya ayat ini kan berkata gini, ya Tuhan Allah ingatlah kepadaku, buatlah aku ini kuat sekali ini saja supaya aku ini membebaskan orang Israel dari orang Filistin. Harusnya kata-katanya seperti itu, saya mengharapkan kalimat itu menjadi seperti itu. Tapi ketika saya baca loh, ternyata dia ini cuma mau balas dendam. Cuma untuk dirinya sendiri. Bahkan gak ada hubungannya sama keluarganya, sama orang Israel, sama tujuan Tuhan untuk dia membebaskan umatnya dari orang Filistin. Jadi dia ini ngerobohin dan mau orang Filistin mati ini hanya untuk membalaskan kedua matanya. Saya pikir Tuhan, waktu saya baca ini saya cukup terpukul gitu ya. Terpukul dalam arti refleksi kepada diri saya sendiri. Tuhan, apakah saya ini hari ini sudah hidup untuk tujuan Tuhan? Karena ternyata seorang yang super kuat, seorang yang Tuhan itu rencanakan dengan demikian rupa, bahkan tanpa diminta. Simson itu bukan jawaban doa siapapun. Simson itu murni rencana Tuhan gitu. Karena Tuhan itu cinta umatnya bahkan tanpa diminta pun Tuhan itu kasih pembebas. Tapi seorang yang direncanakan, seorang yang dikasih kekuatan, seorang yang kelahirannya tuh begitu supranatural, dengan kekuatan yang supranatural. Tapi sepanjang hidupnya benar-benar miss tujuan Tuhan. Tidak ada satupun ayat di dalam firman Tuhan yang menjelaskan dan menggambarkan dan menceritakan Simson itu memimpin kegerakan dan membebaskan orang Israel dari tangan orang Filistin, itu enggak ada sama sekali. Saya sedih. Tuhan, berarti itu bisa terjadi ya kepada siapa saja ya. Tapi saya bersyukur, mixed feelingnya kenapa? Satu sisi sedih. Satu sisi saya itu melihat keindahan Tuhan, saya mikir how beautiful you are. Tuhan itu walaupun alatnya itu tidak berfungsi seperti seharusnya, Tuhan itu masih bekerja di dalam kelemahan-kelemahannya. Sudah tahu kan cerita yang Simson itu mau menikahi orang Filistin? Saya percaya itu bukan rencana Tuhan, walaupun Tuhan bilang itu datangnya dari Allah. Firman Tuhan artinya itu gini loh, di dalam kelemahan Simson dia itu mau menikahi orang Filistin, Tuhan itu memakai itu untuk tujuan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang membuat Simson ini suka sama orang Filistin.
Di dalam situasi yang memang orang Israel itu bergaul dengan orang Filistin, ada kemungkinan Simson ini suka sama orang Filistin dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata Simson itu jatuh cinta kepada orang Filistin yang di Timna ini. Tuhan memakai peristiwa itu. Di dalam kelemahannya Simson yang bahkan Simson itu tidak menggunakan kekuatannya untuk Tuhan. Tuhan itu memakai peristiwa-peristiwa kelemahannya Simson itu untuk tujuan Tuhan. Untuk rencananya itu tergenapi karena Tuhan itu cinta umat Israel. Saya lihat how beautiful ya Tuhan itu ya. Di dalam kelemahan-kelemahan manusia yang tidak melakukan tujuan yang seharusnya. Tuhan memakai peristiwa-peristiwa untuk keuntungan umat Tuhan, untuk rencananya. Jadi saya satu sisi sedih dengan kehidupan Simson. Aduh Simson, ya saya tahu dia sudah bahagia di sana gitu ya. Tapi saya belajar bahwa saya Tuhan ternyata bisa ya orang itu dari lahir sampai mati dia itu kehilangan rencana Tuhan. Walaupun Tuhan itu bisa, saya bersyukur Tuhan, how beautiful, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang bekerja di dalam kegagalan manusia, Engkau Allah yang bekerja di dalam kelemahan-kelemahan supaya rencanamu tetap tergenapi. Itulah kenapa saya percaya bahwa rencana Tuhan itu gak pernah gagal. Mau manusia gagal, Tuhan itu gak pernah gagal. Tuhan memakai semuanya, tapi sayangnya gak sempurna. Kenapa harusnya? Nggak ada lagi cerita orang Filistin bisa merayakan panen itu nggak ada. Harusnya nggak ada cerita itu. Jadi harusnya yang merayakan tuh orang Israel. Tapi anyway, kita belajar kalau kita kehilangan tujuan Tuhan, ada banyak hal yang dirugikan. Kita sendiri akan rugi, hidup kita nggak akan fulfill, hidup kita nggak akan puas. Saudara, Anda dan saya perlu menemukan panggilan Tuhan, perlu menemukan tujuan Tuhan, perlu menemukan ambisi yang kudus, ambisi yang sama dengan, selaras dengan kehendak Tuhan. Kenapa kita diciptakan? Saudara bayangkan satu hari Anda bangun tidur dan Anda itu penuh dengan gairah untuk menyenangkan Tuhan. Anda gak peduli pendapat orang lain, Anda hanya mau menyenangkan Tuhan. Aku tahu untuk ini aku dilahirkan, aku melakukan ini untuk Tuhan. Ya, Anda akan merasa hidup Anda itu sangat berarti, Anda akan merasa puas. Saudara, ini bukan sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan itu yang mau Tuhan, itu yang Tuhan mau Anda hidupi. Masalahnya, kadang-kadang kita ini nggak tahu tujuan Tuhan, nggak tahu apa yang Tuhan itu mau. Aku ini dilahirkan untuk apa? Dan seringkali khotbah tentang tujuan hidup gitu ya. Sampai satu titik saya tanya, apa ya tujuan hidupku ya? Apa ya? Untuk apa ya Tuhan melahirkan aku ya? Untuk apa aku ada di dunia ini? Ya seringkali tujuan hidup itu banyak orang sulit dapatkan. Kenapa? Karena itu kayak di awan-awan gitu. Wah, tujuan Tuhan itu harus sesuatu yang besar, mulia, di awan-awan sehingga kita akhirnya tidak pernah menemukannya karena terlalu di awan-awan. Padahal Saudara, tujuan Tuhan, menemukan tujuan Tuhan itu dimulai dari hal-hal yang simpel sehari-hari, ya. Tujuan Tuhan itu dimulai dari momen-momen kita sehari-hari. Ya, misalnya Anda ketemu dengan seseorang dan orang itu bercerita kepada Anda tentang masalahnya. Anda bisa menguatkan, ya itulah kenapa Anda ada di waktu itu adalah untuk menguatkan orang ini. Anda melihat ada orang datang dengan kebutuhannya dan Anda tahu Anda bisa memenuhi kebutuhannya. Ya untuk itulah Anda ada, untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Seringkali tujuan Tuhan itu diawali dari sesuatu yang simpel sehari-hari. Kita buka sama-sama di Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-24. Sampai ayat yang ke-26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bedanya Simson itu sampai akhir hayatnya, dia cuma dua orientasinya, wanita dan balas dendam. Tentang dirinya dan
Gak ada satupun cerita dia membebaskan, dia menemukan panggilan Tuhan gak ada. Memang dia menjadi hakim, tapi dia gak membebaskan orang Israel dari orang Filistin. Bedanya dengan Musa, Musa ini di satu titik di dalam kehidupannya, dia menemukan panggilannya. Anda pun bisa menemukan panggilan Anda. Tidak peduli berapapun usia Anda. Musa menemukan ketika dia umur 40 tahun. Dia tahu, oh aku ini dipanggil untuk itu. Walaupun setelah itu dia masih mengalami masa padang gurun, tapi dia menemukan panggilannya. Ketika dia di padang gurun, dia menemukan kembali panggilannya. Ya, sehingga dia akhirnya bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, Anda perlu menemukan panggilan Anda. Dan panggilan kita ini dimulai dari kehidupan sehari-hari, tujuan-tujuan Tuhan yang kecil tanda kutip. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita melayani, ketika kita memberi, ketika kita mengasihi, itu pelan-pelan kita akan menemukan. Saudara, setia dalam perkara kecil, nanti Anda tiba-tiba akan pelan-pelan dituntun oleh Roh Kudus menemukan sesuatu yang lebih besar dan Anda akan masuk ke sana. Ya, saudara, Anda dan saya punya kemampuan yang Tuhan berikan dengan sebuah tujuan. Kemampuan-kemampuan Anda, seperti yang saya katakan tadi, mungkin Anda ini punya talenta, bakat, ya waktu, uang, dan karunia-karunia mungkin. Itu pasti ada tujuan Tuhan di dalam hidup Anda. Ya, Anda dan saya perlu punya tujuan, dimulai dari tujuan yang kecil sehari-hari di dalam momen-momen kita, apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dengan kita memiliki tujuan, Anda punya 3 keuntungan. Minimal ada 3, Anda bisa sebutkan lebih banyak lagi, tapi saya mau kasih Anda 3. Yang pertama, tujuan membuat Anda bisa mengatasi gangguan. Saudara tahukah dalam hidup ini tuh kita punya banyak gangguan. Gangguan itu bisa yang baik, bisa yang buruk. Kalau Anda punya tujuan, Anda akan lebih fokus dan gak gampang ngelihat gangguan kanan kiri. Kalau Anda misalnya, aku mau jadi dokter, aku mau jadi dokter spesialis bedah syaraf gitu ya, bukan cuma penyakit syaraf tapi bedah syaraf, maksudnya begitu spesifiknya. Anda kuliah kedokteran, Anda tahu kan kalau kedokteran itu kan lebih lama dari sekolah yang lain. Plus spesialis gitu ya. Nah kalau Anda punya tujuan, Anda nggak gampang terganggu oleh kanan kiri. Ya, tapi kalau Anda nggak punya tujuan yang jelas, Anda lihat teman Anda, aduh ngapain ya aku ngambil di sini ya, temanku sudah lulus kuliah, sudah merit, sudah punya anak, aku masih harus sekolah lagi. Saudara, kalau Anda punya tujuan, Anda nggak akan terganggu dengan apa yang terjadi di kanan kiri. Kalau Anda tahu Anda dipanggil untuk bangun bisnis, ya kan? Anda tahu apa yang Anda bangun. Ketika Anda masih merintis, Anda belum sukses, Anda lihat kanan kiri Anda sudah sukses, sudah punya rumah dan sebagainya. Anda nggak akan terlalu terganggu. Anda tahu apa yang Anda mau capai. Kalau Anda adalah seorang misionaris, ya kan, aku tahu Tuhan panggil aku sebagai hamba Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan itu mau aku jadi misionaris. Anda pergi menginjil ke pedalaman mungkin atau di kota, di desa, dimanapun Anda berada. Anda melayani Tuhan, Anda hidup dengan apa yang ada pada Anda. Kalau Anda tahu untuk itu Anda dipanggil, Anda nggak akan terganggu melihat kanan kiri Anda. Kok aku nggak seperti si A ya? Kok aku nggak seperti si B ya? Wah temanku ini sudah beli mobil ini. Wah temanku sudah punya rumah 3. Wah temanku bisa begini, bisa begitu. Aku nggak bisa. Saudara, kalau Anda punya tujuan, Anda akan bisa mengatasi gangguan dengan lebih baik. Saudara, ada orang yang tanya sama saya, gimana sih saya ini tahu bahwa saya ini dipanggil jadi hamba Tuhan? Ya, itu pertanyaan yang sering ditanyakan lah ya. Anda bisa mengaplikasikan kepada diri Anda sendiri. Bagaimana sih Selena kok bisa tahu dulu itu kok bisa dipanggil jadi hamba Tuhan tuh gimana sih ceritanya? Saudara, panggilan Tuhan atau saya menemukan itu tidak karena dapat mimpi atau tiba-tiba dari kecil memang sudah bercita-cita. Enggak, saya enggak pernah bercita-cita jadi seperti ini. Enggak pernah bercita-cita jadi seperti ini. Bahkan saya dulu enggak tahu mau kuliah aja, jurusan apa aja saya enggak tahu saudara ya. Saya cuma pilih beberapa beberapa fakultas yang uang masuknya paling murah dah, ya udah masuk itu aja gitu ya. Jadi bahkan nggak punya tujuan yang saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu saya ini mau jadi apa, bahkan saya nggak tahu. Saudara, jadi gimana saya bisa menemukan panggilan ketika saya ini terlibat
ikut sebuah gereja, ikut di gereja Mawar Sharon. Kemudian saya ini mulai terlibat ya dari jemaat biasa yang cuma datang hari Minggu. Kemudian saya mulai ikut CG. Saya kemudian mulai melayani gitu ya, melayani apa? Melayani bawa makanan. Bawa makanan, kemudian melayani apa? Mulai pimpin doa, mulai CG. Kemudian mulai mimpin pujian. Kemudian mulai dipercaya sebagai sponsor, bagiin firman Tuhan menjadi CGL dan seterusnya. Dan saya menemukan bahwa iya ya, kok saya ini rasa enjoy, rasa fit. Saya mulai punya kerinduan yang lebih besar, semakin besar. Sampai saya ini kepengen punya kerinduan. Nah saudara, dari situ Anda mulai kecil-kecil. Anda tidak, saya cerita ini bukan berarti Anda kemudian siapapun yang melayani gereja nanti jadi hamba Tuhan, enggak. Lain. Saudara akan menemukannya di mana ketika Anda melakukan hal-hal kecil setia, Roh Kudus akan menuntun Anda. Entah itu di dalam dunia pekerjaan Anda, di dunia kedokteran mungkin, di dunia politik, di dunia entertainment. Saudara, engkau akan menemukan ketika Anda setia kepada hal kecil, kesempatan-kesempatan kecil yang Tuhan berikan untuk Anda itu jadi jawaban. Seperti yang saya ceritakan tadi, Anda punya teman yang Anda bisa tolong. Ya untuk itulah Anda ada waktu itu untuk menolong orang lain. Dan seterusnya hal-hal seperti itu. Lama-lama Roh Kudus itu akan menuntun Anda menemukan sesuatu yang lebih besar. Oh oke, Anda tahu fit, Anda tahu bahwa aku memang dipanggil untuk ini. Ya, kalau Anda belum tahu tujuan besar Anda, mulailah setia dengan tujuan Tuhan dalam setiap momen sehari-hari Anda. Dan tujuan itu akan membuat Anda, kalau Anda menemukannya, Anda nggak akan gampang terganggu oleh gangguan kanan kiri. Yang kedua, tujuan akan membuat Anda kuat melalui masa-masa sulit. Anda akan tetap mengalami masa-masa sulit walaupun Anda sudah tahu tujuan Tuhan. Ya, ketika Anda melakukan kehendak Tuhan, percayalah iblis akan berusaha dengan segala cara menggagalkan Anda atau menghentikan Anda di tengah jalan. Bisa lewat oposisi, bisa lewat situasi, bisa lewat tantangan, bisa lewat kendala dan sebagainya ya. Tapi ketika Anda masuk ke dalam panggilan Anda, mulailah setia dari perkara kecil. Ada masa-masa gangguan, setialah. Pada masa-masa sulit Anda akan punya kekuatan. Karena Anda tahu bahwa untuk inilah aku dipanggil. Anda perlu, kalau Anda enggak punya tujuan, begitu Anda menghadapi masa sulit, Anda akan balik arah. Anda akan banting setir, Anda akan langsung pindah haluan, saudara. Tapi ketika Anda tahu tujuan dalam kehidupan Anda enggak akan menyerah walaupun ada masa-masa sulit. Dan yang terakhir, tujuan itu akan membuat Anda hidup menyenangkan Tuhan. Tujuan kalau Anda tahu untuk apa Anda hidup. Seperti Musa tahu aku dipanggil untuk menjadi pembebas Israel. Alkitab memang enggak menceritakan, tapi Tuhan akan bisa memakai setiap peristiwa-peristiwa kecil. Ya kalau saya percaya kalau misalnya Musa ini mendapat mimpi seperti Yusuf, Alkitab pasti menceritakan. Tapi Alkitab tidak menceritakan, Musa itu kok bisa tahu ya, saya juga enggak tahu Musa kok bisa tahu. Tapi Tuhan pasti berbicara lewat peristiwa-peristiwa kecil sehingga dia tahu bahwa memang dia ini dipanggil sebagai pembebas Israel, walaupun awal-awal dia salah, dia membunuh orang Mesir sampai dicari, akhirnya dia melarikan diri. Tapi dia tahu, dia menemukan panggilannya gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan reconfirm kembali lewat semak belukar yang menyala itu, yang supranatural. Dia tahu memang itu adalah panggilannya. Dan karena itu Musa itu rela. Ya kehilangan kenyamanan. Kalau dia nggak tahu tujuan dia nggak mungkin rela. Kita tuh bisa meninggalkan kenyamanan, kesenangan, ya kan? Apalagi semua yang enak-enak itu karena satu kok, sana tujuan Tuhan. Nah kalau kita nggak menemukan, ya kita akan mencari kesenangan. Tapi kalau kita menemukan tujuan, kita tahu tujuan itu jauh lebih besar daripada sekedar kenyamanan dan kesenangan. Makanya Musa dikatakan ia lebih suka menderita. Mana ada orang yang suka menderita? Ada orang yang suka menderita? Tapi dia katakan, firman Tuhan bilang Musa itu lebih suka menderita ya bersama dengan umat Allah daripada menikmati
kesenangan dari dosa dan menganggap penghinaan karena salib sebagai kekayaan yang lebih besar, padahal dia punya kekayaan di Mesir besar. Tapi dia menganggap penghinaan karena salib itu lebih besar, sebagai kekayaan yang lebih besar. Saudara, itu yang memampukan kita ketika Anda itu menemukan calling Anda menemukan kembali ambisi yang kudus, ambisi yang sejalan dengan tujuan Tuhan. Ambisi Anda itu klop dengan tujuan Tuhan, itu kayak kereta itu masuk ke rel gitu ya, langsung klek. Ada jalan itu sesuai dengan tujuan Tuhan, dan ketika Anda menemukan itu, Anda akan bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidup Anda hidupi, membuat rencana Tuhan. Saya percaya walaupun tadi sepertinya Simpson itu kan spektakuler, tapi saya kok tetap percaya ya. Saya tetap percaya bahwa Anda dan saya itu sama spektakulernya seperti Simpson. Anda dan saya mungkin lahirnya nggak ada malaikat yang ngasih tahu orang tua kita. Anda dan saya mungkin nggak punya kekuatan yang seperti Hulk gitu ya, yang hijau, yang kuat, yang raksasa, yang jadi Avenger gitu ya. Mungkin Anda dan saya nggak kayak gitu. Tapi rencana Tuhan itu tidak lebih kecil daripada rencana Tuhan buat Simpson. Kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda itu tidak lebih kecil daripada tujuan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam Simpson. Jadi kita belajar jangan sampai kita ini miss dan kehilangan sepanjang hidup ini hanya untuk ngurusin diri sendiri. Karena apa? Karena semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kekuatan kita secara fisik, secara pikiran, imajinasi, kreativitas, kemampuan, talenta, keuangan, itu pasti ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan Anda, di dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Temukan itu dan gunakan itu selaras, karena kalau Anda menemukan, Anda akan bisa hidup itu fulfill, karena Anda akan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Anda enggak akan hidup sendiri. Mulailah setia dengan tujuan Tuhan dalam momen kehidupan sehari-hari Anda, supaya Anda bisa menemukan dan hidup di dalam tujuan Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan lebih lagi. Saya percaya Tuhan berbicara kepada Anda hari ini. Kalau Anda bimbang, kalau Anda belum tahu, it's okay. Mulailah dengan apa yang ada padamu, apa yang Anda bisa lakukan. Untuk sekeliling Anda, apakah Anda bisa mengasihi? Apakah Anda bisa melayani? Apakah Anda bisa memberi? Bukankah untuk itu Tuhan berikan semua kemampuan dalam hidup Anda? Anda punya talenta, apakah Anda sudah berikan itu untuk tujuan Tuhan? Saudara, tujuan hidup Anda itu harus selaras dengan Injil. Harus selaras dengan kehendak rencana Tuhan. Rencana Tuhan buat muka bumi ini apa? Ya penyelamatan, karena firman Tuhan dengan jelas berkatakan kehendak Tuhan adalah semua orang itu diselamatkan. Itu sudah kehendak Tuhan yang mutlak. Itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita secara spesifik mungkin beda-beda, tapi harus pasti selaras dengan Injil. Pasti selaras dengan penyelamatan jiwa-jiwa, pasti selaras dengan kerajaan Allah, pasti selaras dengan visi gerejanya. Nah, apakah Anda punya ambisi itu sudah selaras enggak dengan tujuan Tuhan? Kalau enggak, Anda akan punya ambisi yang kecil, Anda akan jauh dari rencana Tuhan, Anda akan kompromi, Anda akan bergaul dengan orang yang salah, Anda akan mudah menyerah pada masa-masa sulit, Anda akan gampang terganggu, saudara. Anda akan bisa seperti Simpson yang sampai meninggal kehilangan. Tapi saya hari ini datang kepada hidup Anda. Firman Tuhan ini berkata kepada Anda, berapapun usia Anda masih bisa. Anda bisa masuk ke dalam rencana Tuhan dan menggenapinya. Anda bisa dan Tuhan mau Anda masuk ke sana. Kita nyanyikan lagu, serahkan hidup Anda kepada Tuhan hari ini. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depan
jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan hidupmu kembali kepada Tuhan. Ku serahkan padamu. Kami mau hidup sesuai dengan tujuan-Mu Tuhan. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Firman Tuhan sudah diberitakan. Firman Tuhan hari ini menjadi refleksi bagi Anda dan saya. Saudara, firman Tuhan mencatat ada seorang yang luar biasa. Seorang yang direncanakan dengan luar biasa. Bahkan sebelum kelahirannya. Tapi dari dia lahir sampai dia meninggal, dia kehilangan semua rencana Tuhan itu. Saudara, jangan sampai kita menjadi seperti Simpson. Mari cek kehidupan kita. Kita semua punya ambisi, kita semua punya dorongan, kita semua punya keinginan. Apakah keinginan kita ini terlalu kecil? Hanya untuk diriku? Hanya untuk diri sendiri? Hanya untuk orang-orang di sekeliling kita? Apakah ambisi kita ini enggak sesuai dengan tujuan Tuhan? Kita pakai semua resource yang ada dalam diri kita untuk sesuatu yang lain dan sesuatu itu bukan Tuhan. Hidup Anda akan sia-sia kalau Anda melakukan seperti itu. Apapun pencapaian Anda akan terasa kosong. Karena kita diciptakan dengan satu tujuan. Dengan memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara, ciri-ciri tujuan Tuhan itu simpel. Tujuan Tuhan itu selalu lebih besar dari diri Anda dan saya. Kalau tujuan Anda hanya sebatas diri Anda belum menemukan tujuan Tuhan. Karena tujuan Tuhan itu selalu lebih besar dari diri kita sendiri. Selalu beyond ourselves. Selalu melebihi diri kita. Makanya kadang-kadang orang yang melakukan kehendak Tuhan itu merasa gak mampu. Karena merasa melebihi kekuatannya. Tapi Tuhan itu selalu memberikan kekuatan untuk bisa melakukan tujuan Tuhan.
Itu sesuatu yang di luar atau melebihi diri kita. Yang kedua, tujuan Tuhan itu selalu berhubungan dengan gerejanya. Selalu berhubungan dengan visinya. Selalu berhubungan dengan Injil. Adakah di dalam kehidupan Anda ini, Anda sudah hidup untuk itu? Kalau belum, ini waktunya Anda sungguh-sungguh kembali berbalik Allah dan memberikan hidup Anda untuk ada di dalam rencana Tuhan. Kalau Anda sudah, ayo lebih lagi. Tanya Tuhan, apa lagi? What else? I want more. Tuhan pakai aku Tuhan. Aku gak mau hidupku ini sia-sia. Aku gak mau hidupku ini berakhir begitu saja. Aku gak mau semua kemampuan yang ada padaku itu untuk sesuatu yang lain. Saudara, suatu hari kita akan ketemu Tuhan. Kita bisa malu ketemu Tuhan kalau kita ini hidup untuk sesuatu yang lain. Karena Tuhan ciptakan ya kita ini untuk Tuhan. Saudara, ini waktunya kita renungkan firman Tuhan. Apa yang Anda mau lakukan? Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda? Kalau Anda belum tahu, mulailah dari perkara-perkara kecil dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tuhan akan menuntun Anda langkah demi langkah demi langkah. Sampai Anda menemukannya dan Anda hidup untuk itu. Terima kasih Tuhan, taruh tangan Anda di dada Tuhan, hamba berdoa setiap orang yang mendengar. Kau taruh secara spesifik Tuhan, berbicara secara spesifik apa yang Kau mau dalam kehidupan mereka. Tuhan bicara secara spesifik, buka mata hati mereka sehingga mereka menemukan, mereka discover, mereka tahu dan mereka menghidupinya mulai hari ini. Sehingga hidup mereka tidak sia-sia, hidup Anda tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya teringat firman Tuhan ketika khotbah disampaikan. Firman Tuhan mengenai 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saudara, tahukah saudara ada 1 talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang lebih daripada sekedar kekuatan atau kemampuan-kemampuan atau gift dalam hidup kita. Talenta itu adalah kehidupan, saudara. Hidup di muka bumi ini adalah sebuah pemberian yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan orang yang menjalankan talentanya, yang mempergunakan talenta itu sekehendak dengan Tuhan yang mempercayakannya itu, mereka dapat pujian daripada Tuhan. Pujiannya adalah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kita semua punya talenta yang sama, yaitu kehidupan di muka bumi ini. Ternyata hidup di muka bumi ini, kita nggak selamanya hidup di muka bumi ini. Kalau Anda sudah lahir baru, nanti waktu kita ke sorga, kita akan selamanya di sana. Kita akan bisa nikmati sorga selama mungkin, saudara. Tapi hidup di muka bumi ini ternyata terbatas. Kita nggak selamanya hidup di muka bumi ini. Seperti yang Pastor Lena sudah katakan, ketika kita hidup di muka bumi ini, apakah kita kerjakan tujuan Tuhan? Saudara, ujiannya di sini. Saudara, kita punya waktu terbatas. Kita punya sisa waktu nggak ngerti. Umur kita berhenti di titik mana kita nggak tahu. Saudara, ada orang yang sudah bisa hidup sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tapi ada juga orang-orang yang mereka mungkin nggak hidup selama itu. Saudara, kita punya sisa waktu, kita punya sisa umur. Mari kita pergunakan dengan bijaksana untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Temukan tujuan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah dibagikan.
dan kita melakukannya dalam hidup ini. Saya percaya nanti waktu kita ke sorga nanti, kita akan mendengar ini yang kita kejar. Kita mau Tuhan kita berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku, engkau baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Mulai sejak hari ini, berikan kami hati yang bijaksana Tuhan, untuk kami menghitung hari-hari kami. Ya Tuhan, supaya kami hidupi hari-hari ke depan ini untuk melakukan kehendak dan tujuan Allah. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya Bapa memberkatimu, menemanimu di waktu-waktu seperti ini untuk Anda bisa menemukan kehendak-Nya. Terimalah juga kasih karunia daripada Yesus Kristus Putra Allah, senantiasa memberikanmu kekuatan di dalam banyak perkara, sehingga engkau sanggup menanggungnya dan bahkan engkau berkemenangan di dalam segala sesuatu. Terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menguatkanmu senantiasa, memberdayakanmu, memberikanmu kuasa, menemanimu, memimpinmu, sehingga saudara bisa menggenapi seluruh rencana Allah. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya dan menerima berkat, katakan amin. Tuhan berkati. God bless you.